Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hai fahalukum ya ikhwan? Ya, alhamdulillah. Ustaz berharap anak-anak semuanya sehat ya. Semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dalam keadaan yang bisa belajar dengan baik, tekun dan lancar ya. Sehingga anak-anak bisa mengambil ilmu yang akan Ustadz sampaikan pada tayangan hari ini. Anak-anak, Ustadz berharap seperti yang sudah Ustadz sampaikan pada tayangan sebelumnya ya, bahwa Ustadz berharap anak-anak ketika pembelajaran seperti ini melalui tayangan video ya, anak-anak juga menyiapkan buku catatan ya. Buku catatan yang akan gunakan untuk meringkas atau mencatat apa yang saya sampaikan dari tayangan video ini ya. Oke, anak-anak, pada pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu, tayangan yang lalu, Ustaz sudah sampaikan bahwa ada beberapa bab yang akan kita pelajari di semester yang pertama ya. Pada kesempatan tayangan kali ini anak-anak akan belajar berkaitan dengan berita ya, berita. Nah, berita anak-anak saat ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, kenapa anak-anak? Ya, kenapa? Karena setiap orang ya pengen atau butuh informasi terkini. Ya, sebagai apa? Sebagai wawasan. Ya, apa yang terjadi saat ini. Ya, oleh karena itu anak-anak, berita menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai saat ini anak-anak, berita bisa kita lihat di mana-mana. Ya, barangkali yang pertama kita bisa melihat dari tayangan-tayangan yang ada di televisi. Yang kedua, barangkali kita bisa melihat dari berita-berita yang ada di surat kabar. Ya, jadi di surat kabar biasanya ada berita-berita. Berikutnya anak-anak yang akhir-akhir ini sering kita jumpai ya, bisa kita juga melihat berita atau mengetahui berita ya melalui handphone kita. Bahkan kadang anak-anak tiba-tiba di Google itu ya, ketika kita mau klik Google itu sudah ada beberapa timeline berita ya, berita-berita yang bisa mengusik ya keinginan kita untuk membacanya, itu ya anak-anak ya. Oke, oleh karena itu anak-anak, berita sangat ya penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya, karena menjadi sebuah wawasan yang akan kita gunakan untuk kita berinteraksi atau bersosial dengan masyarakat sekitar ya. Oke, anak-anak, berita itu sangat urgent. Ketika kita menulis berita ya, maka kita harus menulis berita dengan cara yang baik ya. Kenapa anak-anak? Ya, karena banyak berita ya yang saat ini mulai apa anak-anak? Mulai terkontaminasi dengan informasi-informasi bohong atau sering kita sebut hoax ya. Jadi anak-anak, kita juga harus berlatih bagaimana menulis berita yang baik. Agar apa? Informasi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa ya dicerna oleh para pembaca atau yang penikmat berita kita. Harapannya apa anak-anak? Tidak ada mispersepsi yang menjadikan berita tersebut menjadi berita bohong atau hoax tadi ya. Oke. Apa itu berita? Ya, berita anak-anak. Apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi tentang peristiwa yang telah terjadi. Ya, berita itu anak-anak sebuah informasi tentang sebuah peristiwa. Ya, apapun itu peristiwanya. Bisa mungkin peristiwa tentang
mungkin seperti saat ini anak-anak banyak berita tentang adanya pasien COVID-19 ya, atau informasi-informasi tentang mungkin PPDB dan sebagainya ya, atau informasi tentang kegiatan pembelajaran jarak jauh misalnya ya. Jadi itu berita tentang sebuah peristiwa ya, atau mungkin informasi-informasi tentang bencana alam seperti bencana alam yang terjadi di Sulawesi anak-anak ya. Beberapa hari yang lalu terjadi banjir bandang di Sulawesi ya, itu bagian dari sebuah berita ya, salah satu contoh berita tentang sebuah peristiwa ya anak-anak ya. Sebuah berita anak-anak ya harus ya memiliki beberapa ciri ya, ciri-ciri berita. Yang pertama anak-anak, menarik. Berita itu harus menarik ya. Kenapa anak-anak? Kalau berita itu tidak menarik, maka tidak akan ada orang yang mau membaca atau menikmati berita tersebut. Berikutnya anak-anak, ciri-ciri yang kedua yaitu faktual. Faktual itu apa anak-anak? Fakta. Dari kata fakta ya. Faktual itu dapat dipercaya karena tadi ya, faktual, nyata, apa adanya ya. Atau ini faktual dapat dipercaya. Berikutnya ada yang ciri yang ketiga yaitu aktual. Apa itu aktual? Aktual ya, terkini ya, terkini. Jadi beritanya itu berita tentang saat ini, kondisi seperti saat ini ya. Jadi bukan berita tahun lalu, 3 tahun lalu diangkat kembali menjadi tulisan berita, bukan. Tapi berita itu adalah peristiwa yang baru terjadi atau terkini. Oke, ini anak-anak, ini berita. Berikutnya anak-anak, yang terakhir dari ciri-ciri berita adalah jelas. Ya, jelas. Ini anak-anak ya. Oke, berikutnya anak-anak, sebuah berita selain memiliki ciri-ciri berikut 4 ini ya. Sebuah berita itu harus berupa fakta ya. Apa itu fakta anak-anak? Fakta itu dapat dipercaya, apa adanya ya. Jadi seorang penulis berita itu menulis berita dengan objektif. Apa itu objektif ya? Ya tadi, apa adanya. Tidak ada unsur-unsur yang ditambahkan ya, atau pendapat-pendapat pribadi dari penulis yang ditambahkan gitu ya. Jadi beritanya harus bersifat objektif ya. Berikutnya anak-anak, di dalam berita ini harus ada unsur-unsur berita. Ya, apa saja unsur-unsur beritanya? Ya, unsur-unsur berita itu ada 5W plus 1H. Ya. Atau di dalam bahasa Indonesia ya, biasa Ustaz singkat dengan singkatan adik Simba. Nah, adik Simba. Yaitu apa saja? Yang pertama ada unsur apa. Ya. Apa ini anak-anak adalah info tersebut ya, atau peristiwa apa yang menjadi berita ya. Peristiwa yang dijadikan topik berita. Nah, misalnya tadi kemarin saya sebutkan ya, ada kejadian banjir bandang ya di Sulawesi. Yang kedua, di mana? Ya, di mana ini berarti lokasi atau tempat. Peristiwa terjadi.
Nah, oke. Berikutnya yang ketiga, ya, kapan. Sini kapan, berarti berisi waktu, ya, peristiwa terjadi. Nah, ini anak-anak. Jadi apa, di mana, kapan, ya, ada beberapa unsur. Berikutnya anak-anak yang keempat, ya, siapa. Ya, siapa itu? Orang-orang yang terlibat dalam berita. Atau pelaku. Ya. Oke, berikutnya mengapa. Ya, itu adalah penyebab. Peristiwa. Berikutnya yang terakhir ada bagaimana, yaitu prosesnya, proses kejadiannya. Atau peristiwanya. Nah, ini ya. Jadi ini anak-anak. Jadi unsur-unsur di dalam berita ada 5W1H, ya. Atau adik Simba, apa, di mana, kapan, ya, siapa, ya, mengapa dan bagaimana, ya. Oke, itu anak-anak, itu adalah contoh atau unsur-unsur di dalam berita. Berikutnya anak-anak, silakan anak-anak buka buku mandiri kalian, ya. Kalian bisa lihat, ya, di halaman 2. Di situ ada contoh teks berita tentang pengembangan pariwisata, ya. Oke, silakan anak-anak bisa pelajari, kalian baca, ya, secara mandiri di rumah. Dan hari ini anak-anak silakan kalian tentukan isi dari atau unsur-unsur dari berita yang ada di buku mandiri halaman 2, ya. Itu saja anak-anak untuk tayangan kali ini, ya, sangat singkat. Ustadz berharap anak-anak bisa belajar secara mandiri, ya. Jika ada kesulitan silakan kalian bisa sampaikan melalui komentar, ya, atau bisa kalian sampaikan secara langsung melalui pesan yang bisa kalian titipkan kepada wali kelas kalian. Oke, anak-anak, saya kira Ustadz kira sudah cukup sekian untuk tayangan video kali ini, ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya, ya. Kita akhiri untuk pertemuan tayangan video hari ini, ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.